Sekarang tuh cah nom keroncongan nah betul nek nganu rodok kan rodok sarkas nek aransemene keroncongnya nek jenenge karo berarti ini kalau kita di daerah itu mungkin kurang ada yang apa ya support lah ngopeni support kami malah justru dari bola-bola yang ada di kota itu lebih apa excited. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Come back to our channel of Center Universe. Asik Bersama Bakul Kompo. Tekan semene wis paham toh? Di sini saya tidak sendiri. Di sini ada saya Mas Irham dan Fauzi. Oke, pada episode kali ini kita akan membicarakan banyak hal soal musik. Soal musik karena tidak bisa dipungkiri musik hari ini menjadi tolak ukur keviralan ya Mas. Keviralan betul. Apapun itu kita butuh backsound. Jadi untuk menumbuhkan nuansa itu bahagia atau sedih, kita harus cari backsound yang tepat. Hari ini kami dari Bakul Kompo mendatangkan tamu istimewa. Istimewa. Mas Fauzi Ar-Rafi'i. Oh gelar apa nih? Anyar deh. Beliau adalah vokalis grup band Javaloka, in the sky, in the world. Keroncong reggae. Man. Yo man. Dan juga Muncet apa vokalis? Vokalis ayo. Vokalis. Lek Muncet kayak kadang gua ki apa ya kayak Muncet itu segmen sing dhewe ngono. Aku loh tombok. Tidak. Jadi malam hari ini kita akan membicarakan soal musik bersama vokalis Javaloka dan juga Tomboati. Dua grup band yang berbeda ya. Iya, Tomboati ya grup band ya betul. Oh iya band hadroh. Iya nih. Konsep baru. Hadroh dan hardcore hampir sama. Mungkin ada latungannya aja yang beda. Ini langsung ke pertanyaannya opo gitu pertama. Gimana Kuti Bro? Gini aja Gu, perkenalan dulu. Soalnya mungkin teman-teman viewer kita belum tahu apa sih Javaloka. Itu jelas lo ngerti Pak, sopo Javaloka Pak. Terus mungkin juga ada yang belum tahu apa sih Tomboati. Teman-teman yang awam ini taunya Tomboati iku limo perkara. Lagu ya. Kopi rek Pak. Wah, hati-hati Pak saiki Pak. Hati-hati banget gitu. Oke, Mas Fauzi. Oke, gimana Mas Irkam? Langsung ya Mas ya. Makanan favorit apa? Tiba-tiba. Jauh banget nih ya. Nah, ini Mas Fauzi. Oke, gimana Gut? Javaloka itu membawa musik dengan genre apa, terus Tomboati itu genrenya apa, terus kenapa kok sampean itu bisa tergabung dalam dua grup band yang berbeda? Wah, grup band. Makanya kami sebagai orang umum ngerti ini kan Tomboati dan Javaloka ini dua kiblat yang berbeda gitu. Betul, kok bisa? Ya, yang pertama jelas kalau Javaloka itu grup band gitu. Terus si Tomboati itu luwih ndek religi, dia ke hadrohnya. Ya podo-podo aransemene yo bermusik tapi kan alatnya berbeda. Sejak kapan nih sampean Javaloka dan Javaloka dulu, Javaloka. Ya kebetulan yo podo dhisik Javalokane timbangane Tomboati ini. Gabungnya maksudnya joinnya di disian nek Javaloka. Kebetulan Javaloka kuwi terbentuk dari kekosongan hati gitu. Lagi cah nom umumnya cah nom ya lek gabut ora. Gabut ae. Gabut. Enggak, kalau nih cah musik beda ternyata. Oke sih. Jadi dari kekosongan orang yang bagian lah intinya.
Terus ketemulah nongkrong-nongkrong karo cah-cah nek warung-warung kopi. Sing kebetulan kono sering jamming-jamming. Oh iya. Jamming-jamming yang kebetulan juga musiknya itu agak berbeda dari tongkrongan-tongkrongan warung kopi yang lain. Jadi kebetulan bolo-bolo itu pakai aransemen musik-musik keroncong. Jarang tuh cah nom keroncongan warung kopi. Nah, betul nek nganu rodok sarkas nek aransemene keroncongnya nek jenenge cak karo cuk. Oh, tenan. Jadi nggak oleh enek sing bolong iki antara cak karo cuk. Contoh nih, Maksudnya, ya ada dua alat alatnya cilik-cilik Mas Irham. Jadi bener-bener nggak oleh kosong ning jero keroncong. oh berarti terus cak cuk. Nah, betul. Nah, ning kono kecro, cuman beda senar kaya bedanya ndek senar karo cara mainnya. Nah, kebetulan ning kono yo ngobrol-ngobrol lah karo cacah kok timbangannya dhewe mek ngene-ngene tok ngopi ora produktif apa dhewe njajal gawe grup band. Nah, kebetulan kok cacah iki setuju. Akhirnya karena bolo-bolo berangkat dari genre musik yang sama, kebetulan podo seneng-seneng reggae nih. Akhirnya terbentuklah saurunge urung enek jeneng Jawa Loka ya mek grup band ngono ya. Band nyangkrukan ngono. Tapi bergenre reggae keroncong. Nah, akhirnya sekalian karena kita seneng musik, pengen giat musik, sekalian membawa musik-musik khas budaya dari keroncong. Makanya Java Loka itu band yang bergenrekan reggae keroncong berbahasa Jawa. Jadi minimal siji loro lagu sing digawa kuwi berbahasa Jawa, Bu. Ngoten. Berarti ODGJ Mas Irham. Dalam gangguan Java Loka. Masuk akal. Dan kebetulan Java Loka itu diobrolkan pertama kali di 2023 Mas Irham. Pasca Covid ya? Iya dong, pasca Covid, tepatnya di bulan September. Nah, dari situ Java Loka mulai giat ada event-event kolektif. Terus, nah sebelum ke Java Loka dulu sempat diundang di salah satu event di daerah. Kui karena kita nggak duwe jeneng, akhirnya ning kono dadi histori ini jeneng Java Loka. Dijenengilah karo si penyelenggara karena eventnya pada saat itu jenenge Jabung Festival apa Jabfest ngono, Jabung Festival ngono intine. Terus digaekne jeneng Java Jab awale. Nah, dari situ karena wis enek event berikutnya bingung, wah wis enek usulan jeneng Java masuk akal iki. Akhirnya dari situ karena kita membawa kekayaan lokal, keroncong itu kan juga kekayaan lokal, good. Jadi keroncong itu salah satu musik lokal sing mungkin banyak digemari karo masyarakat Indonesia pada saat itu. Akhirnya karena kita membawa unsur budaya lokal, ditambahilah Java Loka. Oh, lokanya itu dari lokal. Ya, awalnya ngoten, terus setelah ditilik-tilik ternyata di Sangsekerta itu juga enek tafsiran, Loka itu adalah kehidupan. Makanya mungkin pada saat itu Java Loka itu apa ya, kayak terbentuk di era ini ambiaran, good. Oh iya. Nah, sedangkan karena kita pengennya membawa unsur Jawa, bahasa Jawa, jadi musik reggae keroncong yang berbahasa Jawa. Dan sedangkan trennya hari itu adalah musik-musik ambiar, Jawa-Jawa yang ambiar. Nah, kebetulan mungkin ya salah satu kayak isyarah kan pada saat itu. Ya pokok malah ke jeneng Loka, Java Loka ya. Ternyata di Sanskerta itu Loka bermakna kehidupan. Nah, pada saat itu mungkin bolo-bolo lagi kedanan karo apa jenenge genre sing urusannya asmara, galau dan lain sebagainya gitu. Berarti momen masih hidupnya sang maestro. Wih, betul pada saat itu Mas. Jadi My Lord Didi Kempot. Ya, almarhum. Luar biasa kudu idolane wong akeh iku. Nah, tapi kenapa kok Java Loka ini dilalah semua krunya adalah penyuka reggae? Nah, karena kita tidak bisa mendatangkan banyak krunya, ini hanya ada sampean. Apa yang bikin sampean terracuni oleh reggae? Siapa musisi yang menginspirasi? Ini jadi pertanyaan. Awal kenal lagi
sopo lah. Orang-orang Kebetulan lek ngomong musiknya dulu, aku karo bolo-boloi kebetulan sama. Jadi mulai seneng musik itu mulai SD. Nah pada saat eraku SD karo bolo-bolo itu ternyata lagi apa hype-hype-nya musik reggae dek daerah kita dek Blitar. Nah salah satu musisi yang menginspirasi kami yo enek panjenenganipun bapak kita semuanya, Bapak Caps. Nah, itu gangguin kowe. Tang. Wah, yo Mas yo. Nah, dari situ akhirnya bolo-bolo seneng reggae, tapi berkembang lah bolo-bolo tetap yuk explore sampai ketemu lah musik keroncong yang mau. Zaman itu memang reggae lagi ininya ya. Aku eling dulu itu HP saya Nexan, bukan Nexan Hidayah, Nexan QWERTY itu loh. Kan sudah ada MP3-nya, isinya cuma siapa? Bob Marley. Bukan, belum. Yang hitam. Paperboy itu loh. Terus sama nih yo nganu DPR tiba ikut tanam gitu. Nah, sama dia DPR. DPR apa? Dalam pengaruh reggae. Anu, Wah, Mbak Tony betul. Gak temu ya. Pada itu era-eranya aku SD 2008 gitu. Benar. Pada saat itu jadi lagi rame-rame reggae. Reggae man. Nah terus 2008 melangkah ke Tombo Hati. Oh, ini kan katanya kan tadi bebarengan. hampir bebarengan. Jadi kebetulan juga Tombo Hati mulai cilik ini lek perintah nih Mbah Kung ini ya aja terlalu kan seneng ke SD kan Mbah Kung zaman Cek Sugeng nih kan sering roh putune budal reggaean ya seneng musik oleh tapi ojo sing terlalu ngono-ngono banget zaman sekarang kan mungkin reggae itu cenderung lebih ke piye ya gitu. Masih tanda kutip. Yang luwe ngono lah. Ya, bisa Islam. Belum tersentuh Islam dari Mas Zul. Jadi mungkin Mbah kayak kurang lilo ketika ngono akhirnya pada saat itu juga lagi musim-musimnya kan tuh rame-rame Hadro Habib Syekh. Oh iya. Nah, karo Mbah disarankan untuk ke situ Hadroa naik ben luwe apa ya luwe nganu lah berjiwa religi sejak dini kan mungkin sawane. Akhirnya mulai cilik yo di apa lek ngaran diloloh ngono-ngono kuwi sing ning ngono ke-trigger sampai hari ini. Terus ketemulah salah satu teman yang dari dulu mulai masif dek Tombo Hati diajak ke Tombo Hati Mas. Padahal itu tahun berapa ya? Aku hari ini wis 2 tahun di Tombo Hati berarti ya 2023. Ya pas ya 2023 lah bareng. Akhirnya join lah di Tombo Hati. Saman join Tombo Hati langsung vokal. Apa enggak mau nih saya. Yo gulung kabel barang dulu sound barang kok. Langsung Mas, langsung karo cah-cah kon ngapusi wong-wong ya nyekel mic gayane ning ngarepe wong-wong ngono. Wah. Gitu. Menarik ya kalau kita ngobrolin pengalamannya Bapak Fauzi Bapak yang terhormat dari timur ke barat, selatan ke utara, semuanya sudah dikuasai oleh beliau. Anu yo mencoba apa lek jare cah-cah jare ini bahasane cah-cah kan dhewe kudu menjaga balancing gitu loh. Jadi multiverse hidup di dua dunia, yo nganan yo ngiri ngono jare cah-cah. Kok amfibi visual. Nah ini Mas Fauzi, kan jenengan udah 2 tahun ini berkecimpung di dunia musik. Nah, ini menurut pandangan sampean musik di Blitar hari ini seperti apa progresnya? Musik di Blitar luar biasa Mas Bro. Bener-bener mulai 2023 ini mulai rodok giat ya, mulai nimbrung bolo-bolo musik yang lain. Ternyata pada saat itu juga masa transisi dari bolo-bolo sing maune bolo-bolo sing maune giat-giat hanya untuk sekedar hobi
mulai melangkah ke segmen industri. Nah, kebetulan juga pada saat itu Blitar itu mulai rame dengan event-event pop up. Salah satunya pop up musik. Mulai rame pop up kolektif musik, terus event-event yang di situ tetap melibatkan bolo-bolo dari pegiat-pegiat musik yang ada di Blitar. Per hari ini Blitar luar biasa, terutama di skala regulernya. Terkait skala musisi atau apa jenenge, kalau lek jarene Mas Pamungkas sing to the bone ya, I want you to the bone belum bisa dikatakan musisi ketika belum minimal punya 3 album. Nah makanya kayak aku ya ora wani disclaimer Pak, ora wani disclaimernya ya pegiat musik aja. Makanya kalau terkait segmen apa produktivitasnya mereka the original song itu Blitar kebetulan ya baru beberapa. Kayak sing beberapa musisi kayak sing ngene-ngene iki Pak, waduh ternyata di industri musik itu lumayan Pak. Apanya? Lumayan ngentekne Raga. Ngentekne ngono-ngono iki wae luar biasa. Tapi memang saya pernah baturi teman saya yang rekaman musik gitu ya. Itu ternyata juga makan waktu banyak untuk aransemen itu ya. Aransemen dan juga uang yang harus digelontorkan untuk wirawiri, untuk bayar arranger dan lain sebagainya itu banyak. Prosedurnya lumayan rumit terus prosesnya juga terlampau banyak menurut. Dan nyatanya sesuatu yang dikerjakan se-effort itu belum tentu dapat atensi dari betul. Tapi ya nggak apa-apa, kalau namanya juga berkarya Bud. Jadi entah bagaimana nanti respon halayak ramai, sepenting tetap yo melakukan bergiat dengan apa yang ya human tulus. Aduh. Jadi terus aku pernah nyoba ikut apa ya produksi musik Bud. Original song yang mana juga jadi soundtrack film lokal kita. Dulu ada film Sarung kalau nggak tahu, Santri untuk Negeri. Itu salah satu backsoundnya nyoba ikut ngisi. Nah ternyata apa? Dulu kokone prosedurnya luar biasa. Ribet. Ribet. Terus baru prosesnya wae good. Teko sing gawe lirik, kita dikasih naskah filmnya, kon golekne ndek part iki, scene iki pengen ceritanya apa, diulik dulu. Jadi dari situ kita nulis sesuai sing materi sing enek naskah mau. Terus kita cari kayak nganu nih good kerangkane ngono, kita gawe nada-nadane sik, terus baru digabungnya karo musike. Iya akhirnya kita rekaman. Dek rekaman pun ternyata iso bolak-balik, jadi banyak revisi good. Wah, jadi bener-bener ngerasakne proses produksi original song wah luar biasa ternyata. Ngentekne waktu, ngentekne tenaga dan biaya. Betul. Makanya lek ra sugih waktu ora sugih dana, bojone njaluk pegat. Wah tenan. Kok untungnya urung enek bojone iki. Iki dombe oleh itu dah. Monggo Mas. Jadi memang kalau kita bicara ekosistem musik di Blitar, dia mulai berkembang, mulai berkembang. Apalagi didukung oleh musisi-musisi dangdut kita hari ini ya. Ngetren. Hainya. Ajeng pem. Itu yang Blitar ya gitu. Saya mau Blitar gue kayak ngerti Fahani barang. Gua ya orang ngerti ya. Tadi aku ajengnya kowe. Tapi kebetulan juga banyak kok musisi-musisi yang hari ini lagi apa ya? Lagi populer naik daun, Jopo. Kemudian juga banyak dari Blitar. Salah satunya Paul Diak. Paul Diak itu keyboardisnya itu dari Blitar, Bud. Kalau dia ya tahu. It's such a beautiful day. Wah, itu keyboardisnya dulu, keyboardisnya Bananas Edit. Oh ya. Dari situ terus sekarang wis berkembang populer di Paul Diak. Terus ada
Dongker, vokalisnya, gitarisnya ya. Dongker, sama Mas Delpi Dongker itu Itu juga. ya yang dulu mau nyalon DPR apa? Ya, ini. Kayak apa itu? Ya teman-teman tahu lah. Bang kok nyalon. Mas Delpi, ampun. Nah itu juga dari Tapi Lekok. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bang yo. Mas Delpi itu dari Lekok, wah luar biasa. Terus banyak musisi yang berangkat dari Blitar, yo asli wong Blitar yang hari ini sudah gede gitu. Tapi memang rata-rata entah itu musisi, entah itu apa ya, Pegiat musik. pegiat seni khususnya yang di Blitar itu memang kadang-kadang di Blitar sendiri nggak terlalu diakui. Tapi ketika keluar, Bedos, Pak. Nah, ngomong nih musik sama Blitar gitu Mas. Blitar kan ya kita tahu kota yang besar ini. Wah ini nanti, ini sama nanti. Kok orang tahu tiang. Nah mungkin ada tantangan bermusisi di Blitar ini seperti apa Mas? Tantangannya karena terutama sing kados kawula ngaten iki kan kebetulan giatnya juga di daerah Mas, enggak yang di pusat kota. Tapi yang unik adalah kita ini musisi dari daerah, tapi nyun sewu banget sing ngrumati malah wilayah kota. Malah. Jadi per hari ini nyun sewu. Per hari ini kalau kita di daerah itu mungkin kurang ada yang apa ya? Support lah, ngopeni support kami. Malah justru dari bola-bola yang ada di kota itu lebih apa excited apa jenenge rumah Newport bikin gak event lah, gak ini pop up di bola-bola musik ngono kuwi. Tantangannya ya sing jelas ketika dhewe gak duwe wong jero, Pak. Tetap ya kaitannya dengan itu ya. Tenan aduh lek ra duwe wong jero ya jelas ora katut. Piye iki? Wong jero iki piye? Definisi. Kudu duwe gandolan sarung ning jero lah. Jarene ngono. Piye, Mas? Sarung Oh iya aku kok sarung ya iki ya. Mereka filmnya sarung, Pak. apa gandelan jerone sarung? Memang kalau kita melihat di daerah itu sebenarnya apa namanya musisi lokal kurang terjamah gitu ya. Kurang dipandang. Jadi karena mungkin belum ada panggung khusus untuk musisi lokal mungkin. sepertinya belum. Dan bolo-bolo pun di daerah sebenarnya sudah mengupayakan buat gawe ngono lho, Mas Irham. Panggung-panggung kolektif dhewe ngono lho. Ya, dengan tujuan menyinggung asli deh. Ben di rumah iki kok cacah iki ora enek sing ngrumat, akhirnya ngrumat awake dhewe-dhewe. Sopo ngerti wingko di sawang. Tiba yo di sawang tok. Jadi siapapun yang kan nonton video ini baik dari kalangan pemerintah maupun non pemerintah, dengarkan, mohon didengarkan gelisahan Lalu kesah musisi lokal. Saestu. kalau ngobrolin kemampuan walah Pedot Pak Adewi. Aduh. ketika tidak ada panggung untuk tampil terus untuk apa kan? Betul. Kita juga tahu yang namanya potensi warga daerah. Nggak kurang-kurang good. Tenang, Cuma wadahnya kan itu ada ya. Wadah yang belum ada. nggak perlu ngomong nih angka. Wi carry lah. Bar perform maksudnya. Bar perform maksudnya. Tapi yang jelas bola-bola itu sebenarnya apresiasinya nggak harus yang bagaimana. Cukup kita ini buatkan suatu wadah sing ngono mewadahi bola-bola untuk giat. Difasilitasi alat lah apa piye ngono. Sing ben ampreh bola-bola hari ini kan nganu to, Mas. Sering-seringnya itu kalau mau perform, mau main, sing jelas kendalanya adalah di properti mau main, latihan dadak ning studio, terus bare arep perform wi kadang yo kendala sih. Lek kendaraan anu lah yo Segmen lain. wi urusane masing-masing. Cuman lek ngomong terkait perform hari ini bola-bola kadang kurang kesupport loh.
performe gaya apa cacai kan ora patek enek sing jualan dhewe-dhewe to. Oh, betul. Makanya minimal wadah itu nanti yo minimal ada beberapa gear sing iso dimanfaatkan bolo-bolo. Itulah ya. Sing ning kono iso digawe subsidi silang karo bolo-bolo pegiat musik yang ada di daerah. Nah, ini sebenarnya jadi PR-nya Mas Irham kaitannya membentuk wadah untuk para musisi. Betul, di daerah Mas Ilham. Tenan PR no. Gitar Fest. Caca iki musisi lokal. Tenan. Nah, lek misale Mas, ya kan. Pripun Mas Ilham? Cuma dikasih panggung sama sound. Kok sound? Panggung. Sondorek. Bukan sondorek. Panggung, sound sama properti alat. Nggih. Iki musisi daerah ini kon tampil tok ngono piye? Bisa. Bahkan teman-teman bisa. Bahkan teman-teman itu sering buat event-event sosial, kayak acara-acara kolektif ngono lho. Bisa banget Mas Irham. Yo ming kadang lek terus-terusan yang saya buat teko cah-cah dewe terus. Mungkin yo enek cegah barang. Soalnya cah-cah terus, jadi cah-cah iki wis effort toto kayak event yo main-main dewe. Jadi terus-terusan ngono. Delok dewe. Yo kadang yo kanu barang cah-cah sampai unger-ungeren lho. Jenuh ya? Jenuh. Jadi sesekali lah bolo-bolo iki pengen ngrasakne meskipun itu kolektif. Bolo-bolo iki teko ya dengan prosedur yang setengah profesional teko garek main terus jagongan diskusi ngomong nih musik dan gitar kan garek ngono to. Nuli wis marem ngono ya. Marem Mas Iram. Soalnya bisa jadi dari apa ya event-event sing koyo ngono kuwi muncul apa ya alternatif ngembang nih musik-musik yang ada di gitar. Nice. Soalnya dari beberapa pengalaman teman-teman juga ketemu beberapa dewan. Nggih. Ada dewan 1, dapil 1, Bud. Sing king bro lah. Kancane dewan-dewan Bud iki yo. Enggak. Wah, Oh iya. gede nih yo. Wong jero gitu bae. Lek gue unek-unek tok non. Oh iya. Oh ngono. Warga biasa ini. Wah. Biasa. Tibae koyo ngono ya tibae. Wah. Siap. Ada satu statement bahwa beliau itu pengen mengadakan event-event di Pemkab, lapangan Pemkab. Nggih. Besar tuh Mas. Nggih. Pengen mengadakan event 1 bulan sekali atau bahkan 1 minggu sekali. Rutin gitu ya. Rutin. Engko sasarannya tetap dari sekolah-sekolah nampil nih karya seni. Nggih. Atau mungkin nanti bisa juga dari musisi-musisi lokal. Wah, masuk akal lu Mas Ilham. Tapi ya kira realisasinya kapan ya? Wah, lu juga saya sampaikan kan Sampai Manajemen bakul kompor. Sing ini kan bagian eksekusi tok to gini. Oh, memang perlu khususnya di daerah ngapunten di kabupaten itu ya. Event-event kepemudaan itu menurut saya kok kurang ya Mas Irham ya. Iya, betul. Mungkin karena tidak adanya sinergitas antara pemerintah dan kumpulan anak muda khususnya komunitas apa begitu. Padahal ketika event itu bisa dibuat murah dengan low budget, ketika kita dapat bersinergi dengan teman-teman yang lain, ayo maju bareng. Betul. Utamanya cah nom-nom. Nggih. Wis ora usume saiki independen ngono ya. Wis ora usum. Kolaborasi. Betul. Jadi kalau nek aku ya umpama jadi pejabat. Aku nek wis mek cepakne alat, cepakne panggung sapa-sapa kono sing ngisi ya. Umpama dadi pejabat. Umpama dadi pejabat. Persiapan kuwi. Wow. Oh iya. Siap. 2029. Heeh. Jangan lupa. Nyapo? Jangan lupa. Tak kira nek nyapo. Siap. Tinggal kita nyepane panggung kan low budget sebenarnya. Low budget. Nanti untuk yang nampil siapa pasrahkan komunitas. Betul. Terutama di komunitas kolektif itu selama asli nih, selama konsisten. Sponsoring moro dhewe kan lho koyo. Betul. Jadi konsisten dulu. Nah, untuk menuju ke konsisten kuwi Mas Irham, Bro, teman-teman tetap butuh support dulu. Yo istilahnya ngono nggih modal awal lah. Ya. Bolo-bolo kan son yo ora
mek jaluk terus teko telepon teko tetep enek nggih ijol bensin lah dan lain sebagainya. Terus kayak terkait venue kita noto venue-nya amprih menarik, terus mendatangkan banyak pengunjung ini kan yo modal. Lek terus-terusan teko bolo-bolo kolektif sendiri yo wah tenan cah musik yo sampai kapanpun yo mek seneng musik tok. Enggak nek karya iso. Oh tenan akhirnya mek ngono tok. Maka dari itu ya mungkin ngoten Mas Ilham. Mungkin ngoten Mas Ilham. Jadi untuk mensupport keberlanjutan kolektif musik yang ada di daerah perlu adanya ya dukungan material lah. Nggih bolo-bolo ben tetep apa ya sebelum bisa mengarahkan berjalan itu. sendiri. Ini cara bayi terantanan ini kan dituntun di gerang rauliulian ramasalah. Kan jenenge bayi gerang. Kita suwi lah yo anu to, panggah di sawang to. Even lek nyelot gede, nyelot di sawang wong kan sponsor nyelot tertarik. Meneh kuncinya di konsisten. Betul Mas Ilham. Apapun itu kayaknya nggak meneng musik konsisten. Sponsor mlebu nemen kowe. Kuwi urusane sampean iki. Royal. Nemen kam. Nemen. Berarti dari obrolan kita tadi Mas Fauzi. Nggih. Ini pertanyaan bisa dikatakan besar bisa, kecil bisa, tapi karena kita bakal kompo iya membesarkan aja yang kecil. Bedekne gue. Nah, apakah musisi di Blitar ini bisa hidup full 100% dari musik? Selama ekosistemnya mau benar-benar dikelola dengan baik, ya kami kira iso Mas. Iso, ya? Yakin iso Mas. Reguler hari ini di Blitar wis mulai kayak ada standar nominalnya, enek standar nominalnya gitu loh. Jadi maka dari itu mungkin selama mau event-event kolektif pelaku jalan konsisten dan ekosistemnya benar-benar dikelola, bisa kok kami yakin bolo-bolo musik itu bisa hidup dari musik. Bisa hidup dari musik. Berarti ADW iso ya bro, urip teko YouTube. Oh, bisa, sangat bisa. Asalkan konsisten. Karena ada sponsor. Tapi enggak, secara idealisme bolo-bolo pegiat musik itu ya hidup karena musik itu Mas. Wah. Ini filosofi berat. Karena hidup itu kan juga bagian dari menyatukan nada dan irama loh Mas. Wah ini. Karena kembali ke apa statement kita di awal. Oke, ya. Aduh berarti butuh backsound. Ya betul Mas Iram. Ini kaitannya dengan pemerintah Kota Blitar. Kemarin teman-teman Bakul Kompo itu semacam bisa dikatakan audiensi atau tidak saya tidak tahu, tapi satu forum sama Mas Wali. Oke, Mas Ipin. Nah, di sana beliau mendauhakan bahwa akan dibuatkan apa ya, semacam gigs ya, yang itu ditempatkan di beberapa pusat keramaian. Nah, ini menurutmu piye iki Mas Fauzi? Loh, bagus. Dan kami Java Loka, Mas Irham, Mas Timbro, alhamdulillah juga lek tingarai ngono urip bermusik di kota juga. Dan kami juga banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Blitar, matur suwun. Malah kami yang dari kabupaten ini malah justru yang rumah wong kota. Pemerintah kabupatennya kemana ini? Wah, nggak tahu Mas Timbro ya. Di sini mungkin ya. Nah, podcast. Nah. Tapi kalau di kabupaten biasanya sing wis gede-gede tok Mas Timbro itu kan. Oh iya. Nah ini. Oh iya. Amin itu. Apa? Yang besar kayak SMA. Wah. Apa nih gue gimana? Aduh, takut banget. Itu ya. Oke, jadi gitu Mas Bro. Siap nanti. Wah, luar biasa Mas. Teman-teman sangat menantikan itu.
Momennya dilibat nih. Wah, tenang. Iya, Demen nih. iya no. Harusnya yang menjadi apa ya semacam panitia kali ya. Yang bagi. Oh, kamu tampil di sana, kamu tampil di sana, kamu ngisi sini, kamu ngisi sana. Nah, itu harusnya teman-teman komunitas. Nah, ini yang harusnya kita bikin terlebih dahulu mungkin menurut saya adalah Komunitas musisi nih. Iya. Kita genre. Ya. Komunikasinya enak. Ya. Nah, selama ini kan sepengetahuan saya atau aku sih nggak ngerti. Jadi teman-teman musisi kurang bisa cair antar karena beda genre. Oh iya, jadi enek kotak-kotak. Kotak-kotakan genre diri sendiri. Ketika dibikin forum ada sesepuh lah. Sesepuh punya acara masing-masing. Terus cah-cah gitu lumpuknya terus kita bikin regulasi mantap. Tenang masuk akal Mas. Apa di paguyuban musisi Blitar? Nah ini yang kami laksanakan dari Bakul Kompo mengumpulkan teman-teman media. Jadi kita bikin paguyuban sosial media. Siap. Nah, itu fungsinya adalah untuk menjalin komunikasi aja. Nanti ketika ada dari kami contohnya, kami fokusnya di podcast. Terus ada customer pengen masuk nyari konten sosial media, kontainer bagian konten kreator bagian mana bulan dan review. Nah, kita dari situ masuk hotel. Iya. Masuk akal, nanti bisa diadaptasi kayak edit musik ya. Segmen musik itu perlu. Sebenarnya kan dari kolektif itu juga secara tidak langsung terbentuk komunitas. Cuman belum terstruktur lah. Yo paling merasa grup WhatsApp lah. Ya. Strukturnya kan gitu. Iya. Nah, ini menjadi PR kita bersama, khususnya Mas Irham. Nah, tenang Mas Irham, tenang. Orang yang ada di belakang kamera itu Pak Fauzi. Oh iya. Bagaimana carane pemerintah kabupaten memperhatikan wargane. Sampai wargane malah bergaya keleleran yang dindi malah kok lek wis gedhe di aku. Ya lah, dipuput lah. Ya. Ini ku saurunge closing statement. Aku ada pertanyaan singkat. Wah. Takut iki. Apa ini? Pertanyaan singkat dulu. Nanti closing. Ini untuk Mas Fauzi, Mas Timbro juga boleh. Nah, ini buat Mas Fauzi. Gitar atau rebana? Kok berat iki ya? Kok berat ya? Gitar. Oke. Bob Marley atau Habib Syekh? Berat ya. Kurang jawab lagi. Wah. Bob Marley. Oh, Bob Marley. Oh Orang dalam gangguan aja Pak. Kalau suruh manggung, milih di festival yang besar atau di gig komunitas? Di komunitas. Mas, idealis bro. Oh, enggak sih. Tapi transferannya masuk ya. Aku jadi aku jawab sing halus Sing di Bob Marley atau Habib Syekh? Habib Marley. Habib Yuman. Oke, terus lagu reggae yang pertama kali dihafal. Don't worry, Tony Kiras Kavara. Wah, Tony Cruz ya. Tony Cruz. Terus lagu solawat yang bikin nangis. Ada apa? Kok Rono ya Gi ya? Soalnya aku bikin nangis. Tolal. Vokalisnya Tombati. Tolal Mas. Tolal. Zaman kan Nabi ada ya itu. Dia zaman Kanjeng Nabi hijrah. Rebana loh. Urung rebana ya masih privasi. Malah wis enek umreng dhisik ya sare rebana ya. Kanjeng Nabi lu gak sabar karo aku. Wih. Yang terakhir lirik yang kuat atau nada yang mudah nempel di telinga. Nada yang mudah nempel di telinga. Oke, generasi TikTok berarti. Oke, saya undur diri. Closing statement. Oke, closing statement Pak Fauzi. Ini harus mengarah ke musik enggak ini? Yo, Ya sekarang wis sembarang. Oh. Jadi
pesanmu sebagai seorang musisi kepada semuanya? Ya terus berjuang, sing konsisten, sing semangat, ojo sampai lali bahwa kita ini bermusik bukan hanya untuk sebuah ketenaran, bahwa kita ini bermusik untuk minimal untuk diri sendiri, dan semoga bisa, karena bermusik itu untuk menyenangkan ya, entah menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan banyak orang, sementing tetap bermusik dan bermanfaat. Wah, tepuk tangan. Nah, itulah tadi pertemuan kita dengan Mas Fauzi selaku vokalis Javaloka dan juga Tombati. Mungkin kalau kita bahas ini sampai kiamat kurang menit. Jadi kita sudahi saja. Dari saya Tibro, Dari saya Irham. Dan saya Fauzi. kami mengucapkan minal aidin. Ya, kita salam terlebih dahulu lah ya. Yap. Salam. Jadi kalau bakul kombo itu ada yang bilang bakul kombo, semuanya jawab tekan semene wis paham toh. Oke, 1 2 3. Bakul kombo Tekan semene wis paham toh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.